Olahraga yang efektif nggak perlu dilakukan selama 1 jam. Kamu bisa berolahraga cuma dalam 10 menit setiap hari untuk menambah massa otot. Tapi kamu perlu memilih latihan yang benar dan meningkatkan intensitasnya agar durasinya lebih singkat. Plusnya lagi, kamu bisa melakukannya di rumah. Nomor 1, push back, push up. Ambil posisi push up biasa dan buka kedua kaki agak lebar. Kencangkan otot perut, pektoral, tricep, dan deltoideus. Selanjutnya, angkat tubuhmu secara perlahan, tapi jangan naikkan punggungmu. Arahkan tubuhmu ke belakang menuju pergelangan kaki. Gerakan ini ampuh membangun kekuatan doronganmu, serta mengaktifkan otot inti. Tapi kuncinya, kamu perlu memperhatikan kecepatan. Turunkan tubuhmu, kemudian kembali ke posisi awal. Lakukan latihan ini selama 45 detik, lalu istirahat 15 detik. Nomor 2, pike push up. Ambil posisi downward facing dog, posisi bahu lurus dengan tangan. Kemudian lakukan push up, tekuk sikumu ke samping agar latihannya bisa efektif. Hati-hati ya, jangan sampai kepalamu kebentur lantai. Turunkan tubuhmu dan perlahan tempelkan dahi ke lantai. Slow aja, nggak usah buru-buru. Nomor 3, Superman. Ambil posisi tiarap, rentangkan tangan ke depan hingga membentuk huruf Y. Kencangkan otot bokong dan punggung bawah. Angkat tanganmu hingga lebih tinggi dari dada. Tahan di posisi ini selama 1-2 detik. Kalau sudah, tekuk sikumu dan gerakan ke belakang menuju kaki. Setelah itu, luruskan lagi lalu turunkan perlahan ke posisi awal. Ulangi gerakan ini sebanyak 10-15 kali. Nomor 4, plank lengan ke plank tinggi. Mulai dengan posisi plank tinggi, turunkan siku kanan ke lantai, lalu siku kiri. Setelah sampai di posisi plank lengan, taruh telapak tangan kiri di lantai. Kemudian angkat torsomu, pelan-pelan aja ya, biar ototmu lebih berkontraksi. Ulangi proses yang sama pada tangan kanan. Tahan di posisi plank penuh dulu, kemudian turunkan badan ke posisi plank lengan. Di latihan ini, kamu perlu melakukan 1 set dalam 30 detik dan 3 set sekaligus. Nomor 5, raise lengan dan kaki. Mulai dengan tengkurap di lantai, luruskan lengan ke depan, lalu angkat kakimu sedikit. Otot punggungmu akan mengencang. Kemudian gerakan lengan ke samping dan rentangkan selebar mungkin. Kalau sudah, kembali ke posisi awal. Ulangi gerakan ini minimal selama 1 menit. Nomor 6, plank tinggi dengan beban. Di latihan ini, kamu perlu dumbbell ringan. Tapi kalau kamu nggak punya, pakai botol air juga nggak apa-apa. Mulai dengan posisi plank tinggi dan buka kedua kaki agak lebar agar tubuhmu lebih seimbang. Pegang beban dengan tangan kananmu, lalu luruskan lengan ke samping dada. Tahan tangan di posisi ini selama beberapa detik. Kalau kamu masih pemula, jangan gunakan beban berat ya. Kamu juga bisa melakukan latihan ini tanpa pakai beban kok. Setelah seminggu, kamu akan lebih pede dan bisa nyoba dengan dumbbell atau botol air. Kembali ke posisi awal, ganti tangan, dan ulangi latihan ini. Nomor 7, peregangan depan. Kembali ke posisi plank tinggi, luruskan lenganmu di bawah bahu, dan arahkan jemarimu ke samping badan. Condongkan badan ke depan sampai maksimal agar ototmu mengencang. Stop setelah kamu nggak sanggup lagi. Tahan di posisi ini selama 45 detik. Nomor 8, latihan dengan handuk. Ambil handuk kecil, tengkurap di lantai dan luruskan lengan ke depan. Tarik handuknya agar tanganmu lebih lebar dari bahu. Selanjutnya, bentangkan handuk sebisamu. Agar lebih efisien, kamu juga bisa mengangkat kakimu. Dengan begini, otot perut dan punggungmu juga akan terlatih. Setelah kedua tanganmu berkontraksi, gerakan handuk menuju dada. Lalu kembali ke posisi awal dan ulangi gerakan ini sebanyak 10-15 kali. Nomor 9, slide siku. Ambil posisi telentang, tekuk lutut dan buka selebar bahu. Rentangkan tangan ke samping dan arahkan pergelangannya ke atas. Kemudian dekatkan kedua siku hingga torsomu terangkat. Jangan lupa kencangkan otot punggung dan lakukan gerakan ini sebanyak 10-15 repetisi. Kamu juga bisa naruh handuk di bawah siku biar lebih nyaman. Program latihan ini perlu dipraktekkan selama 28 hari dan sangat cocok untuk pemula. Kalau kamu udah lebih pede, coba aja gerakan lain yang lebih sulit. Gunakan beban saat push up, tambah kecepatannya, atau tambah durasi setiap gerakan. Kamu akan mulai ngerasain efeknya dalam seminggu. Perlu digarisbawahi, aktivitas fisik bisa meningkatkan kadar hormon bahagia atau endorfin. Artinya, kamu jadi lebih bahagia dan produktif. Hormon ini juga bisa meningkatkan produksi sel yang mengatur ingatan dan proses belajar. Tapi ingat ya, kamu perlu disiplin agar latihanmu berhasil. Bukan berarti kamu harus berlatih setiap hari di waktu yang sama. 3-4 kali seminggu udah cukup kok kalau kamu menginginkan bentuk tubuh idamanmu. Tapi gimana ototmu bisa terbentuk ya?
Saat kamu berolahraga, jaringan ototmu akan terluka. Tapi nggak masalah, tujuan latihanmu memang begitu. Saat ngerasain luka, tubuhmu segera memperbaiki jaringan yang bekerja ekstra. Tubuh menyatukan serat protein baru dan lama, kemudian otot menjadi lebih kuat dan lebih besar. Supaya ototmu terus terbentuk, kamu harus menjaga kadar protein di level yang lebih tinggi dari laju luka di otot. Makanya, kamu harus menjalani diet. Caranya dengan olahraga dan mengonsumsi lebih banyak protein. Dengan begini massa ototmu akan bertambah. Tapi ada batasan genetik pada massa otot yang bisa kamu bentuk. Dan setelah beberapa saat, kamu cuma akan mendapatkan lemak, bukan massa otot. Sebetulnya, kita nggak perlu protein sebanyak itu. Jumlah harian yang disarankan untuk pria sedikit di atas 56 gram, sedangkan untuk wanita kurang lebih 45 gram. Tapi apa kamu perlu diet khusus? Biar kutunjukin ya kalau kamu nggak perlu stop mengonsumsi makanan enak buat memenuhi standar ini. Karena kamu masih bisa sarapan biasa, telur, roti panggang, dan daging. Satu telur ukuran sedang mengandung sekitar 6 gram protein, dan kamu akan mengasup sekitar 13 gram lagi dengan roti panggang, sedangkan daging mengandung sekitar 37 gram protein. Ditambah lagi dengan makan siang, makan malam, dan ngemil di tengah hari. Malam harinya, tahu-tahu kamu udah mengonsumsi cukup protein. Selanjutnya, kamu bisa mengubahnya menjadi massa otot. Jadi, nutrisi protein olahraga nggak begitu penting kalau kamu mau ngebentuk tubuh yang bugar. Tapi kamu harus membuatnya tetap seimbang. Kalau jumlahnya melebihi standar 55 gram untuk pria sampai 2 kali, kesehatanmu bisa terganggu. Selain itu, berat badanmu bisa naik. Kalau sudah begini, tubuhmu malah akan banyak menimbun lemak, bukan berotot. Sejumlah orang yang pergi nge-gym dan makan banyak protein mengaku makanan vegetarian nggak akan bisa membentuk otot idaman. Tapi itu nggak benar. Tahu, kacang polong, susu kedelai, dan makanan vegan lain mengandung cukup protein untuk membentuk otot. Jadi sebaiknya terusin aja pola makan normalmu dengan catatan kamu nggak makan junk food setiap hari. Pilih makanan yang mengandung karbohidrat berpati seperti kentang, beras, pasta, roti, dan sebagainya. Makanan ini harus ada dalam 30% diet totalmu. Tambahin salah satu produk ini setiap kali kamu makan ya. Jangan lupa buah dan sayurannya. Boleh yang masih segar, beku, atau dalam kemasan kaleng. Tambahan 80 gram buah atau sayuran saat kamu makan akan memberimu serat yang cukup. Terlebih lagi, kamu juga akan mengasup vitamin dari situ. Bahu lebar dan kuat bikin cowok kelihatan maco kan? Kalau mau tampil keren dan maskulin, kamu perlu mulai melatih lengan dan bahu. Kalau gitu, coba latihan ini aja. Nomor 1. Dumbbell Shoulder Press. Latihan ini menarget otot bahu bagian depan dan tengah. Kamu bisa melakukannya sambil berdiri atau duduk. Bagusnya lagi, posisi duduk nggak bikin punggung bawahmu terlalu tertekan. Jadi, sebaiknya mulai dari posisi ini aja. Duduk di bangku dan tekan punggungmu pada penyangga punggung. Pegang dumbbell di kedua tangan. Kemudian angkat setinggi bahu. Arahkan telapak tanganmu ke depan. Selanjutnya, buang nafas dan luruskan tangan ke atas. Tempelkan kedua dumbbell di atas kepala. Tahan sebentar, tarik nafas dan perlahan kembali ke posisi awal. Mulai sekarang, saat kamu menggunakan beban, sebaiknya pilih beban terberat yang bisa kamu angkat dan lakukan repetisi sebanyak yang kamu bisa. Istirahat sebentar, sekitar 10 detik, lalu coba lagi. Jangan putus asa saat kamu belum mencapai targetmu. Ototmu juga bisa lelah kan? Lakukan aja secara maksimal dan kamu akan baik-baik saja. Nomor 2. Side lateral raise. Istirahat udah cukup kan? Bagus. Kita mulai latihannya lagi. Kali ini, target utamanya adalah bagian tengah bahu yang membantunya kelihatan berlekuk. Berdiri tegak dengan dumbbell di kedua tangan dan buka kaki selebar bahu. Lengan harus ada di samping badan dan telapaknya mengarah ke tubuh. Buang nafas dan perlahan rentangkan tangan ke samping hingga setinggi bahu. Jangan lebih tinggi dari itu, nanti kamu bisa cedera. Angkat sikumu dan tekuk sedikit agar cengkeramanmu lebih kuat dan posisi berdirimu lebih tegak. Oh iya, kamu perlu berdiri tegak tanpa berayun agar posturmu benar. Tentu kamu nggak mau tulang belakangmu cedera kan? Saat lengan lurus dengan lantai, tahan selama sedetik, tarik nafas dan perlahan turunkan. Itu baru 1 repetisi. Sekali lagi, ulangi gerakannya sebanyak mungkin dengan beban terberat sebisamu. Kemudian lanjutkan dengan beberapa set lagi sampai kamu udah nggak sanggup. Setelah itu kamu boleh istirahat selama 30 detik. Nomor 3. Seated Bent Over Rise. Kali ini kita akan melatih bahu bagian belakang. Duduk di ujung bangku, lalu membungkuk. Dekatkan dada ke lutut. Pegang dumbbell andalanmu seolah-olah hidupmu sangat bergantung padanya. Kemudian angkat. Rapatkan kaki, luruskan punggung,
dan telapak tangan menghadap betis. Setelah itu, tekuk sikumu secara perlahan. Buang nafas dan luruskan tangan ke samping, jangan goyangkan torso atau mengangkat lengan ke belakang. Postur ini bisa membahayakan dan punggungmu akan sakit. Tahan selama 1 detik, tarik napas dan perlahan turunkan lengan ke betis. Ulangi latihan ini sebanyak mungkin kayak yang tadi aku bilang. Nomor 4. Standing Dumbbell Fly. Kita akan ngelatih bahu tengah lagi. Berdiri tegak dan pegang dumbbell di kedua tangan. Luruskan lengan di samping tubuh dengan telapak tangan menghadap torso. Tapakkan kakimu kuat-kuat dan buka selebar bahu. Kemudian buang nafas tapi jangan goyangkan tubuhmu. Angkat lenganmu ke samping. Selanjutnya kamu akan mengangkat beban yang relatif berat. Jadi kamu nggak perlu ngelurusin lengan agar sejajar dengan lantai. Angkat saja setinggi yang kamu bisa tanpa memaksakan diri. Latihan ini hampir mirip dengan side lateral raise dengan posisi standing dumbbell fly. Kamu akan menarget bahu tengah dan membuat ototnya lebih menonjol. Nomor 5. Seated Dumbbell Clean. Latihan ini memanfaatkan kekuatan yang akan melatih bahu depanmu. Duduk di ujung bangku dan tapakkan kaki ke lantai sekitar selebar bahu. Pegang dumbbell dengan telapak tangan menghadap ke belakang. Condongkan badan ke depan, luruskan punggung, lalu maju. Luruskan tubuhmu dan angkat dumbbell setinggi bahu dalam gerakan cepat. Pastikan kamu membalik pergelangan tangan dan memegang beban di bagian atasnya. Kalau nggak begitu, kamu bisa jatuh tengkurap oleh beban. Jangan gerakan punggung bawahmu, bahumu harus terbakar. Tahan di posisi atas selama 1 detik, lalu tanpa membiarkan momentum menarikmu, perlahan kembali ke posisi awal. Nomor 6. Dip. Nama latihan ini emang pendek banget, tapi bisa dilakukan tanpa dumbbell, jadi kamu bisa nyari variasi. Duduk di bangku, taruh telapak tangan di pinggirannya, cengkram dengan jari di kedua sisi tubuh, tapakkan kaki di lantai. Atau kalau kamu punya pengganjal yang lebih pendek dari bangku, taruh aja di situ. Dengan begini, kaki akan tergantung dan latihan ini lebih efektif. Angkat bokongmu lalu tahan bobotmu dengan tangan dan kakimu. Tarik nafas dan turunkan tubuhmu sampai sikumu membentuk sudut 90 derajat. Lengan atas lurus dengan lantai. Buang nafas, lalu dorong tubuhmu sampai lenganmu lurus lagi. Dip sangat efektif untuk melatih ketiga bagian bahu dan tricep. Apalagi latihan ini nggak perlu alat khusus. Kalau kamu nggak punya bangku, pakai kursi biasa juga bisa. Nomor 7. Pike Press. Wah, latihan ini juga nggak pakai dumbbell. Latihan ini memang kelihatan agak aneh, tapi bagus untuk mengaktifkan bahu bagian depan dan tengah serta punggung atas. Ambil posisi push up biasa dengan lengan lurus. Telapak tangan tepat di bawah bahu dan kaki lurus di atas jemarinya. Gerakan pinggul ke atas agar seluruh tubuh menghasilkan bentuk V terbalik. Pastikan lengan, punggung, dan kepala dalam satu garis lurus, membentuk sudut dengan lantai. Turunkan tubuhmu dalam gerakan seperti menyelam, luruskan kaki dan tekuk siku. Terakhir, dahi harus hampir menyentuh lantai di antara kedua tangan. Buang nafas, lalu angkat lagi tubuhmu. Nah, itu baru 1 repetisi. Anggap aja gerakan ini seperti push up yang salah. Nomor 8. Dumbbell Shrug. Wah, pakai dumbbell lagi. Kita perlu nyelesain sesi ini dengan latihan yang bagus untuk mengaktifkan seluruh bahu. Dan yang paling cocok, kamu perlu melakukan dumbbell shrug. Seperti namanya, selama latihan, kamu perlu ngangkat bahu atau shrug. Ambil dumbbell, lalu berdiri tegak dengan kaki selebar pinggul dan lengan lurus di tubuh. Jangan tekuk sikumu ya, biar aja menggantung tanpa melakukan gerakan lain. Angkat bahu setinggi mungkin dan tahan selama sedetik. Kemudian turunkan lagi. Ulangi gerakan ini sebanyak yang kamu bisa. Selesai. Sekian dulu latihan bahu kali ini ya. Selain bikin bahu lebih kekar, latihan ini nggak memerlukan banyak waktu. Kamu bisa melakukan 8 latihan ini selama sekitar 10-15 menit. Tapi ada beberapa hal yang perlu diingat sebelum kamu mulai mengambil dumbbell. Jangan lupa lakukan pemanasan sebelum latihan. Ototmu harus siap untuk melakukan latihan intensif. Tanpa pemanasan, kamu bisa cedera dan mengalami nyeri otot serius. Lakukan juga pendinginan setelah olahraga. Banyak orang mengabaikannya. Tapi langkah ini sangat penting kalau kamu mau membesarkan ototmu secara maksimal.
Pendinginan kelihatan mirip seperti pemanasan, tapi di sini kamu perlu melemaskan otot agar segera pulih, bukannya malah siap beraksi. Dan terakhir, jangan terlalu maksain diri. Istirahatkan bahumu di sela-sela sesi latihan. Agar latihanmu berjalan secara optimal, lakukan 3 kali seminggu. Kalau kamu melakukan set latihan ini setiap hari, ototmu nggak akan bisa pulih dan kamu malah makin mempersulit diri sendiri. Ingat, berlebihan itu nggak baik.